Duh, sorry ya, gue bukan duta nih. Iya, bener. Sorry. Tapi nggak apa-apa ya, Mon Lovers. Kita hari ini dibuka dengan berkaraoke ya. Bersama Ari Irham. Ini kenapa lagu Sheila on Seven, lagu Dan nih? Ada hubungannya nggak kira-kira sama film yang akan kita obrolin hari ini? Ada dong, nonton dulu trailernya makanya. Langsung aja kita lihat trailernya. Nggak lihat rumah ini? Nggak lihat ibu kerja keras tiap hari? Ya itu kan pilihan ibu. Lah terus? Maunya kamu ibu mesti gimana? Diam di rumah, nunggu uang datang. Kamu pikir semua ini gampang buat ibu? Ibu capek. Semua yang salah dalam hidupku berawal dari ibu. Atau setidaknya itu yang selalu aku pikirkan. Tiap hari keluyuran terus sampai malam. Nggak bosan kamu? Belajar nyari duit, Bu. Sekalian ngelatih bakat dan nyalurin hobiku. Duniaku terasa begitu sempit. Setiap langkah terasa berat. Dan mimpiku terasa begitu jauh. Rasanya apapun yang aku lakukan selalu berhenti di ucapan ibu. Tika, jangan tenang no. Piye toh? Semakin aku mencoba menjelaskan, semakin jauh jarak di antara kami. Nongkrong sama anak bener kayak si Vino gitu. Nggak ada manfaatnya. Ya cuma mereka mau bantu aku. Bantu main gitar terus. Deal. Ibu tega. Harusnya kalau dulu ibu nggak pisah sama bapak. Mungkin sekarang aku udah bisa jadi musisi apa tuh? Rasa kasih yang begitu indah, cinta yang Dik, tak Tika, akan pernah ini ibu. sama. Dari awal aku selalu dianggap salah. Gak ada yang mau dengerin aku. Dan sayang Tika, semua yang ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu. Sayang. Kalau sayang harusnya ibu jadi orang yang paling percaya sama aku, Bu. biarkan kau Tika, kamu itu anak ibu satu-satunya. Jadi sumber kebanggaan ibu satu-satunya cuma kamu. Yes, Mon Lovers! Itu dia tadi trailer Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Dan sekarang sudah bersama filmmakernya juga di sini. Ya, menarik sekali, ada sutradaranya Kak Ferly, ada aktornya Ari, dan juga ada Anissa di sini. Menarik sekali ya. Kita tadi dengernya lagunya malah Hujan Turun tuh, bukan lagu dari lirik yang di sini. Iya, Apa itu tuh? Itu surprise-nya itu. Oh gitu. Surprise ya. Kan orang mikirnya ini kan. Iya, tadi aku pikir, wah ini Bila Kau Tak Di Sampingku nih kayaknya lagunya. Jadi nih. apa yang kamu lihat belum tentu itu yang terjadi. Itu dia tuh. Baru lihat trailer aja kita udah ada plot twist nih ya, Mon Lovers ya. Jadi kayaknya makin nggak sabar nih. Tapi korelasinya apa tadi nih? Korelasinya sih sebenarnya lagu-lagunya Sheila on Seven itu kebetulan ada di film ini. Kita ada 3 lagu. Dan Hujan Turun sama Kita. Nah, kita ada 3 lagu. Jadi untuk film itu lumayan banyak ya, maksudnya 3 lagu. Belum lagi kita punya OST kita sendiri, ada Takkan Kubiarkan Kau Menangis dan ada lagu Sahabat gitu. Jadi korelasinya apa? Mungkin kita semua tahu lah perjuangan musisi, nggak cuma Sheila on Seven ya. Di film ini tuh kebetulan banyak banget musisinya. Ada Didi Riyadi dari Elemen, ada Mas Aryo dari The Dance Company, ada Shanti, Kiki Kobo Junior, ada Emiliano juga DJ, Ari juga pernah DJ. Maksudnya backgroundnya di film ini nggak cuma sebagai aktor atau artis di bidang acting, tapi kebanyakan musisi dan juga ada komedian gitu. Jadi kita melihat apa ya, semua orang berproses, apalagi khususnya di musik, ada Sheila atau dan teman-teman lainnya, film itu menceritakan, lagu-lagu itu kayak menceritakan banget apa yang terjadi di film ini gitu, prosesnya. Jadi ini journey untuk ngejar mimpi berarti film. Betul.
Oke. Tapi ini ada unsur keluarga atau musikalnya juga nggak kira-kira? Tadi kan banyak hubungan ibu anak dan lain-lain tuh aku lihat. Ini tuh lebih kayak keluarga, drama remaja, tapi bukan musikal sih. Kita nggak yang bernyanyi dialognya bernyanyi itu enggak. Tapi memang di sini ada beberapa scene yang emang kita nyanyi bareng kayak gitu. Lebih kayak film digabungin sama musik video klip kali ya? Betul, Gitu. iya. Dan kayaknya baru kita doang ya, Ri ya. Mungkin. Film ya. sama musik video klip digabungin Iya, gitu. kayaknya Soalnya kayak belum. konsepnya kayak gitu Belum deh. ada. Jadi Kayak kayak gitu. ada juga beberapa scene itu mungkin nanti kalau kamu nonton kamu bakal kok gini sih. Kalau orang nggak kalau kita mau kasih spill tuh sebenarnya kita membayangkan bahwa itu adalah video klip yang kalian tonton gitu. Jadi video klip di dalam film kayak gitu. Iya. Betul. Oh Kayak gitu. Dari semua lagu yang tadi itu. Lah enggak. Original soundtrack lagu yang gitu, kita enggak? lagu gimana gitu ya? Ri? Kita lagu yang di panggung tuh dan Takkan kubiarkan kamu nangis nggak sih? Tangan kebanyakan kamu nangis. Takkan Iya, kubiarkan itu kamu Takkan nangis. Kubiarkan Iya, Kamu yang kita di Nangis. hujan-hujanan itu loh syutingnya. Oh, iya, itu ya. Yang tadi scene di trailer tadi ada yang hujan-hujanan bukan? Itu beda. Oh, itu beda lagi? Itu beda. Ari banyak diguyur di film ini. Iya. Masuk angin sih. fix. Masuk angin makanya ya. Oke. Jadi yang nyanyi siapa kalau di original soundtrack? Kalau original soundtrack nyanyi Kesha Alvaro sama Sans Band. Kebetulan Si Kamen Rider itu ya. Kamen Rider bener nih sama dia nih kemarin nih. Iya. Tiba-tiba Kamen Rider. gue suruh promo film mereka Kamen Rider. Oh yaudah lah gue. Itu kenapa tuh? Kenapa lu akhirnya Kamen Rider lu juga suka? Nggak, gua tuh waktu Kisha nawarin gua rada, Kamen Rider nih nostalgia banget karena gua dulu nonton juga. Beda iya. Kamen Rider yang sama dia bawa tuh beltnya tuh. Iya. Gua nontonnya dulu waktu masih kecil tuh yang Kamen Ridernya bisa masuk kaca. Gua lupa namanya Yang apa di tuh. TV. Yang di TV yang Iya, masuk kaca iya, itu yang iya, pakai iya. kartu yang di sini set Iya, pakai iya, kartu. iya, iya, Terus iya. keluar naga gitu nah Iya, itu. iya, iya, Yang Iya, Akhirnya lu ya udah deh ayo gitu karena seru juga gitu karena nostalgia aja gitu. Gue suka sama Kamen Rider juga soalnya. Nah, kalau kakak gimana melihatnya akhirnya kayak ini semua jadi Kamen Rider nih apa Kamen Rider ada di universe ini nanti jadinya? enggak gini, sebenarnya kita semua kalau seandainya disuruh punya cita-cita, pasti kita punya cita-cita yang nggak masuk akal. Ngerti nggak sih? benar. Kayak kamu pengen nggak sih jadi apa? Kalau aku kayak aku pengen jadi Doraemon tau sebenarnya. Bener. Kalau lo apa nih? Kalau gue main kaya gimana? Boleh nggak? Boleh juga. Itu semua orang nggak sih? Udah, Banyak nggak udah pengen. masuk akal itu ya. Iya, semua orang tuh kayak pengen pasti punya sesuatu yang mereka pengen, tapi Benar. kayak ya udah tuh cuma jadi cita-cita mimpinya mereka. Iya. Tapi ada juga cita-cita yang memang harus kita wujudkan di dunia nyata kayak gitu kan. Kadang inner child kita kan butuh juga dihidupin ya. Bener. Benar. Kayak di film ini Betul. akhirnya berusaha diwujudkan Iya. gitu. Dan di ya. film ini mungkin salah satu kenapa ada banyak lagunya Sheila, kita itu membawa nostalgia. Seperti itu. Jadi nggak cuma buat generasi Gen Z, milenial, tapi boomers juga. Jadi di film ini mungkin insya Allah akan banyak memori yang akan kalian akan berdialog dengan memori kalian sendiri. Gitu. Kamu gimana sebagai Gen Z menikmati lagu-lagu Sheila on 7 tuh? Seru dong, aku tuh dengerin banget loh lagu Sheila on 7. Oke. Dan tantangan bagi aku karena kita harus bisa mainin musiknya sendiri kan. Kan sebelumnya kan kita cuma dengerin doang, tapi ini kita harus bisa mainin sendiri. Apalagi aku tuh jadi pianis ceritanya. Oh, belajar tuh chord-chord kamu. Belajar dong, belajar. Dan Oh. itu cukup lama, berapa lama ya Bang? Sebulan kayaknya. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan, 2 Mereka bulanan. workshop musik. Workshop. Ari juga Semua. Ari kan udah jago. Enggak, kan bukan vokalis ya, sorry Oh, nih, iya. mohon maaf nih. Iya, Bukan bener. vokalis ya. DJ ya. Sorry, mohon maaf nih, bukan vokalis ya. Oke. Iya. Oh, jadi lu workshop nyanyi, dia workshop Pianis. Ini sama gitar. gitar juga. Iya, dia Gitar. sama gitar. Susah sih. Jadi Ri. PR-nya Lumayan. double, nyanyi, main gitar, acting Iya. ya kan. Terus banyak lagi lagunya. Karena adegannya tuh nyanyi sambil main gitar. Iya. Beneran chordnya. Oh wow, susah. Susah lumayan. Jadi nggak Susah. boleh salah-salah. Oh Ari pernah syuting sampai cedera. Oh, berdarah ya dia. ininya, Oh, iya, itu aku juga gara-gara banget. kali ya. Gue panik, Ari berdarah. Udah bukan kapan lagi sampai berdarah. Karena ngegenjreng tapi kena apanya Senarnya apa ya kena ada yang tajam gitu lah di sininya gitu. Di gonjreng bread gitu. Oh wow. Tapi kita Itu- lanjut aja ngangkat, lanjut Itu sampai beres. karena kita buru-buru ngejar hujan. Udah buru-buru Iya. ini udah benar musuh. Ayo jadi kayak udah panik gitu, kayak itu ya. itu Gara-gara ya. gitu ya. heeh. Itu lanjut aja, Lanjut nggak aja cut udah. sampai itu. Wow. Cut baru Yes. tadi dong ini BTKK dong ya. Gitu. Kita yang kaget. Next Dari scene-nya tadi, next scene-nya dari tadi Nggak gua konti ngasih dong tahu. ini. Iya. next scene-nya pakai hands off lah sama anak continuity-nya. Eri, itu tangannya boleh dikebelakangin nggak gitu? Ya, Oh, nanti ada. kelihatan Kayaknya gitu. nanti kita bikin giveaway ya. Bisa melihat perbedaan jari Ariel nggak ya? Gitu ya. Oh iya. Itu di adegan yang sama Radit dari situ, jarinya boleh dikebelakangin sini nggak gitu? Belakuk gitu dia. Oh Iya. ya Allah, ini lucu juga ya. Perjuangan ya. Iya.
Menarik. Oke, kalau log line-nya berarti ini sebenarnya ceritanya karakter siapa sama siapa, terus kayak gimana gitu, boleh ceritain Kak Verly? Kalau karakternya siapa sama siapa, pastinya di sini kita memang mengangkat tentang ibu dan anak gitu. Tapi nggak cuma sekedar ngomongin ibu dan anak. Sebenarnya di dalam film ini tuh lebih membahas tentang bagaimana dua orang atau keluarga yang saling mencintai, tapi nggak tahu cara nyampein cintanya mereka. Jadi ini kayak parenting gitu juga? Iya, itu juga masuk ke parenting. Jadi kayak Ari ya, di sini sebagai Dika, terus ibunya Shanti sebagai Ibu Dini. Ari itu sebenarnya kan sayang banget, Dika ini cinta banget sama ibunya, pengen memberikan sesuatu. Iya, sebagai seorang anak kita pasti ingin membanggakan orang tua kan. Gitu. Nah ibunya juga merasa aku udah berjuang banget buat anakku, aku udah kerja dan kebetulan single parents, kayak dia menafkahi, menghidupi segala macam. Tujuannya itu untuk menjaga kamu, untuk mencintai kamu. Tapi caranya orang tua tuh nggak semuanya bisa nyampein komunikasi dengan benar. Kadang tuh orang tua masih ngalamin nggak sih orang tua yang mendikte gitu loh. Bukan yang ngajak duduk kayak kita ngobrol kayak gini, ngedikte, kemudian suaranya intonasinya tinggi, terus tiba-tiba nggak nanya diomelin, tiba-tiba kamu harus jadi PNS, tiba-tiba kamu harus jadi dokter gitu kan. Nggak pernah ditanya mau kamu apa kayak gitu. Jadi seorang anak yang sedang remaja kan udah mulai punya pola pikir sendiri ya. Nah ketika punya pola pikir sendiri, keinginan sendiri, tapi nggak pernah ditanya, akhirnya dia merasa diabaikan. Gitu, ketika diabaikan, Dika akhirnya mencoba mencari rumah yang baru nih. Di mana tuh? Teman-teman yang Teman-temannya. di geng jalanan. Geng jalanan ada 2 geng sebenarnya. Jadi Ada 2 geng. ada geng musisi, ada geng anak teman jalanan juga. Tapi di situ ada konflik juga. Saya nggak bisa cerita terlalu banyak kalau itu. Iya, di spoiler. Iya, Iya, di spoiler spoiler. gitu. Baik, itu karakter Ari Irham sebagai Dika. Iya. Kamu sebagai siapa karakternya di sini? Aku sebagai Nia. Oke, Nia itu gimana? Nia ini anaknya tuh sebenarnya nggak jauh beda sih dari Dika. Dia tuh pengen dapat attention dari orang tuanya karena kebetulan juga Nia itu orang tuanya divorce kan. Oh, kamu di geng jalanan atau di geng musisi? Musisi. Oh, oke. Iya, jadi aku tuh gimana ya caranya berusaha untuk menyatukan orang tua aku kembali gitu. Oh. Jadi kayak aku deket sama papa, tapi aku deket juga sama mama aku. Tapi gimana ya caranya biar mereka tuh menyatu kembali gitu, jadi keluarga yang utuh. Hujan-hujanan nggak? Enggak sih. Oh, aman Kayaknya di ya? sini nggak ada deh. Aman, kalau Kayla nggak ada. Oke. Ari doang yang ada. Dia kalau Kayla itu lebih kayak anak wanita. Pada umumnya kita kan nggak bisa berontak ya anak wanita. Tapi dia pengen melakukan sesuatu gitu. Jadi dia lebih ke anak yang manis. Tapi di dalam hatinya tuh kayak aku pengen lakuin sesuatu nih buat keluarga gue gitu. Nah kalau Dika itu mencerminkan anak yang gue mau berontak karena kan laki-laki gitu. Jadi mereka tuh sama-sama ngomongin keluarga. Tapi yang ini udah nggak tahu ayahnya di mana. Ini masih tahu Masih gitu. ada, masih dekat gitu. Berarti kalau kamu masih bisa diperjuangkan. Kalau Ari Irham mendingan perjuangin mimpi dia aja gitu. Yes. Oke. Nah ini tadi kan kalau kita ngeliat di temboknya si Ari Irham tadi, si Dika ada Silon Seven juga kan? Ada Oh ya, ada stiker. banyak sih sebenarnya. Itu banyak. Banyak ada The Beatles juga. Iya. Ada Sama banyak sih Dika tuh. kalau band iya. Nah itu ngaruh ke karakternya si Dika juga? Sebenarnya enggak sih, Dika itu punya karakter sendiri, tidak mencontoh siapapun. Dika ya Dika. Iya. Mungkin itu inspirasi buat Dika aja untuk menjadi musisi aja sih. Iya kayak Apa namanya? Dia ngefans Iya, mungkin sama ngefans The Beatles sama, sama iya. Silon Seven. Baik. Ini cukup jauh dengan kehidupan lo nggak sebenarnya? Ri? Lumayan cukup jauh sih karena kan Dika yang vokalis dan juga gitar, sedangkan tapi lumayan cukup dekat sih bisa dibilang karena gue juga memperjuangkan mimpi gue gitu. Gue memperjuangkan mimpi gue untuk jadi DJ juga, cuman kalau gue tuh alhamdulillah disupport sama orang tua. Tapi kalau misalnya Dika ini dia harus memperjuangkan mimpinya untuk disupport sama orang tuanya. Oh, bedanya di situ. Bedanya situ. Karena mungkin menjadi musisi dari awal tuh orang tua mikirnya lumayan susah kali ya, karena nggak punya relasi, nggak punya siapa-siapa gitu. Dan menurut ibunya Dika, bukan ibu saya, menurut ibunya Dika mungkin itu tidak realistis untuk menjadi pekerjaan gitu ke depannya gitu. Nggak realistis buat ibunya, nggak realistis buat Dikanya juga gitu. Tapi Dika ingin memperjuangkan itu. Dia ingin membuktikan ke ibunya bahwa dia bisa untuk membantu ibunya dengan menjadi musisi gitu. Iya. Ya, itu sulit juga tuh ya. Berarti kita semua ini memperjuangkan itu semua kan berarti kan? Maksudnya ya semua orang bisa iya. menjadi apa aja Bisa gitu. relate ya. Berarti Menjadi siapapun apa bisa aja. relate nonton Siapapun ini Bisa ya. banget. bisa. Kamu dilarang orang tua kamu nggak memperjuangkan mimpi? Oh iya jelas, sampai hari ini masih dicari, kamu mau lowongan kerja ini? Ya, berarti gitu. kamu harus nonton ini. Berarti harus ya. Harus siapin Harus ya. tisu.
Sebenarnya tapi di film ini kita nggak mau ngajak orang nangis loh. Terus Iya. kayak Iya, kan tanganku biarkan kau menangis. Jadi harus Oh, bahagia. tapi nangis sendiri nanti. Oke. Jadi nggak apa prepare dulu aja bawa tisu ya. Tapi kalau Kak Ferly sendiri menemukan akhirnya yang cocok untuk karakter ini, kayaknya Anissa Kaila, kayaknya ini Ari Ilham, itu gimana proses castingnya? Prosesnya pasti Dari Langit Pictures. screening dulu ya, screening. Terus aku yang paling susah itu sebenarnya adalah musisi ini, karena kayak Ari, aku tanya tuh pertama tuh, Ari bisa nyanyi nggak ya, bisa main gitar nggak ya, deket sama musik nggak ya? Karena kalau orang Oh, nggak harus ada deket- background musiknya? Iya, kalau dia Oke. nggak suka sama musik, terus kemudian gue kasih workshop terus ngomongin musik, dia pasti kayak ya akhirnya cuma kayak terima pekerjaan doang, nggak pakai perasaannya kan. Terus ternyata lihat, oh ternyata dia DJ, berhubungan sama musik. Terus waktu kita kalau secara acting udah nggak usah dilagukan kan. Yalah, Tapi amin. tapi Amin. untuk ngomongin musiknya, terus mau nggak dia workshop meluangkan waktunya untuk karena ada lagu-lagu baru juga ya kan. Terus 3 lagu yang punyanya Sheila itu kan kayak harus dia pelajarin gitu, bersedia nggak kayak gitu. Dan ternyata Ari menikmati itu dan suka dengan itu gitu. Akhirnya cocok. Terus Kaila juga aku tanya, Kaila awalnya kan memang ada basic main keyboard ya, Iya. tapi memang Kamu udah ada? Iya, Tapi basicnya ada. belum lancar gitu. Belum lancar gitu. oke. Termasuk Emiliano Cortizo, Agoy Mahendra, sama Kiki Kobo Junior. Semuanya tuh memang ada basic musiknya. Gitu. Jadi kayak aku pengennya tuh kayak ya udah emang apa yang diperjuangkan di dalam film ini tuh memang pernah agak relate sama kehidupan kalian masing-masing kayak gitu. Oh. Itu sih yang pertama. Kalau acting sih aku kayak acting oke lah, tapi kalau ngomongin musiknya lo suka nggak, mau nggak? Gitu. Gue gara-gara film ini, workshop musik ini, gue main gitar jadi bisa main grip gantung. Bisa grip gantung, gue bisa gara-gara workshop ini. Udah gampang soalnya grip gantung. Iya. Thanks to film ini ya. Film ini workshopnya, udah bisa grip gantung gue. Itu kapan? Tahun lalu atau tahun ini? Lalu. Tahun lalu. Berarti udah setahun nih bisa kunci gantung ya. Bisa setahun ya rasanya. Rasanya gimana nih? Seneng dong, happy. Nambah juga tabungan lagu bisa main gitar ya. Saya pun banyak. Gue bakal nunggu set DJ lu nanti kayak ini. Kayak si siapa namanya, Wingky Wiryawan ya. Oh, Gitar. iya. Gitu deh. Gue tunggu tuh ya. Yoi, nanti ya. Yoi. Cuma ya. Nah, kalau dari Ari sendiri sebelumnya udah pernah kerja bareng sama cast-cast yang ada di film ini atau nggak, kayak Shanti gitu? Sama Mas Aryo sama Kiki. Kerja pernah bareng. Kalau Mama sama Shanti belum? Sama Mbak Shanti belum, sama Mbak Ferly belum, sama Anissa belum, sama Emil juga belum ya. Itu gimana kalau sama Shanti pendekatannya ibu dan anak, ada treatment spesial kah? Enggak. Nyanyi bareng gitu kayak Itu tadi? challenge juga tuh. Tapi Ari challenge sama- juga sebenarnya karena Mbak Shanti kan lumayan schedule-nya padat ya. Jadi setiap kita reading itu emang jadi waktunya cuma tight banget gitu setiap kami bertemu gitu. Beda kota. Beda kota. Dia di mana? Bali. Beda kota. Jauh ya. banget. Jadi setiap kami reading itu waktunya emang lumayan cukup tight gitu. Dan ya bonding chemistry dari sana gitu. Tapi untungnya Mbak Shanti juga baik banget. Dia sangat membuka dirinya. Saya juga sangat membuka diri saya gitu. Jadi menurut saya chemistry-nya ya aman lah sama Mbak Shanti. Seru banget gitu. Seru. Dan dengan teman-teman yang lain juga dengan workshop band juga 2 udah bulan. terbangun Itu chemistry. udah dijalankan sama Iya, Stella ya? itu dengan 2 bulan chemistry itu udah cukup banget dibanding reading. Ketemu mulu tiap Iya, minggu. ketemu tiap Jadi minggu. kayak les bareng aja, teman Iya, les iya. gitu ya? Jadi kayak Jadi jamming seru tiap minggu sendiri, jadinya. kebangun sendiri chemistry-nya. Oke. Terus udah tahu di band satu ada yang ngeyel lah, satu ada yang gitu, satu ada yang gitu, satu ada yang berisik Satu kalau ada jam yang suka latihan. nyanyi terus ya, Iya. Ari ya. Jadi Kayak kayak aku lagi main piano, Emil sibuk sama gitar, Itu iya. lagunya masih di situ udah ganti lagu kita. iya, gue lagi belajar chord, satu lagi chord yang mana, gue jadi kayak aduh ini, tunggu dulu dong, bentar dulu dong gitu. Pusing ya? Anak band namanya juga ya. Iya. Tapi selama mereka di studio band, kakak ikut terus? Enggak, kebetulan kita workshopnya di kantor kita sendiri. Kita ada studio kita. Oke. Jadi Ada udah alat bisa lihat musiknya, ya? iya. Jadi kayak tinggal abis selesai. Nah waktu itu aku juga thank you banget sama mereka karena semangatnya dan mau meluangkan waktu. Abis workshop mereka reading, abis workshop mereka reading. Gue bilang, aduh jangan tepar ya please gue. Keren sih, keren sih. Iya. Kalau kamu gimana? Kayak, Apa? jadi waktu proses pendekatan sama karakter-karakter lain selain dari workshop, ada strategi khusus kah? Enggak sih, dari workshop aja menurut aku itu udah ngebantu banget. Karena kan setiap minggu ketemu, terus udah ada debat sendiri kita. Karena yang satu ada yang ngeyel, benar kata Bang Ari. Terus satu Apa ada... sih chefnya gitu? Aku tahu itu. Siapa yang ngeyel? Ada lah. Nggak berani ngomongin dia. Jadi kayak udah terjadi perdebatan sendiri di situ. Jadi dari situ kita dekat. Dari ngeyel itu. Dari ngeyel itu. Di filmnya dia ngeyel juga karakternya?
Iya nggak sih? Iya, selengean nggak sih? Selengean ya? Selengean lah, selengean lah. Dia banget lah. Iya, dia banget Iya, lah. nggak berubah. Ke bawah dari dunia nyata Iya, ke dunia. Tapi di film itu dia ngomong bahasa Semarang juga nggak? Semarang juga. Semarang Jadi ada. mereka ini pakai bahasa Semarang, bahasa Indonesia. Semuanya nih, semuanya. Iya, kamu juga ada kan? Aku Ada, asal tapi Jogja. sedikit-sedikit. Tapi kalau Dika tuh dari Jakarta kan? Dika dari Jakarta, kalau kecil, Dika tapi enggak. Kalau Dika besarnya enggak. di Iya. Semarang. Jadi mostly yang lain-lainnya lebih banyak Semarangnya. Semua Semarang. Kalau Dika enggak. Yang ibunya Shanti Semarang, pakai bahasa Jawa gitu. Kalau aku logat-logat doang sih, logat tipis-tipis. Agak tipis-tipis Karena ya. Ari itu basicnya di cerita ini dia tinggal di Jakarta kecilnya, kemudian pindah ke Semarang kayak gitu. Kalau besar di Semarang. Kalau bisa tuh. Baik. Kalau dari Kak Verly sendiri, scene terbaik di film ini menurut Kak Verly apa? Ih, banyak banget tau scene-nya. Aku kemarin baru nonton full ya gitu kayak Ini semua kalian keren. yang lain belum pada nonton atau Keren, baru Ediar? Belum nonton. Oh, oke. Belum nonton gitu. Penasaran. Aku paling Iya. yang jelas yang tadi scene yang hujan-hujanan karena itu aku berasa banget effortnya. Tepuk tangan buat Ari. Yeay, proud. Aku tadi lagi bongkar BTS ya. Aku nemuin video kamu. Ya Allah, anak gue kasihan banget nih hujan-hujan. Bener-bener itu jam berapa Ri? Jam 1 pagi ya? Jam 2-an ya. Jam 1 jam 2 itu karena kita syutingnya sore hujan. Iya. Kayak gitu kan. Jadi dia hujan-hujan sama Santi berdua aku lihat BTS gitu. Tapi itu scene-nya keren banget. Yang tadi salah satu itu hujan-hujanan. Terus juga ada scene yang aku nggak tahu ya, aku kan deket sama nyokap. Jadi ada adegan lah salah satu Dini dengan Dika itu so sweet banget. Itu kayak cuma berapa detik, berapa detik, tapi itu kayak ini gitu. Hangat ya? Hangat banget. Baik. Oke, dari Kak Verly itu sekarang ke ladies first juga ya masih. Anissa, Kaila, kamu gimana? Scene terbaik menurut kamu? Apa ya scene terbaik mungkin yang di pantai yang lagi ngumpul bareng-bareng. Oh ya, seru Ya, tuh. itu seru banget. Suka proses pembuatan Yang gimana itu nih? ya? Yang lari-lari apa yang ngumpul bareng nih? Yang mana? Yang mana? Yang ngumpul bareng, yang ngumpul bareng. Soalnya ada sesuatu di pantai. Oh. Yang ngumpul bareng, yang lagi bakar-bakar Oh, ikan. bakar-bakar ya. Oh, bakar ikan. Bukan Banyak bakar. laler tapi di situ, iya. Tapi udah dicegah ya. Oke. Ntar kita bisa lihat ya kayak gimana sih. Kalau dari Ari, Sama sih kayak Mbak Verly, mungkin yang hujan-hujanan tadi. Tapi ada satu, ini fun fact ya. Ada satu scene adegan yang ngamen, nggak ada ya di situ kayaknya. Nggak ada. Yang ngamen di putaran balik gitu. Itu kan, jadi kami tuh syutingnya di Semarang. Terus ada di putar balikan random gitulah di tengah kota gitu. Terus syuting nih, kamera jauh dari sana karena kita ngambilnya master nih. Nah kan gue take sama anak-anak jalanan di tengah putar balikan itu. Iya. Jadi ada mobil udah disiapin buat ngasih uang kan itu ya. Terus tiba-tiba iya benar. tiba-tiba ada mobil random muter balik ngasih duit beneran ke gue. Mobil random bukan mobil produksi. Gue kayak, Beneran oh nyampe. iya, siap, makasih, gue kayak gitu. 2.000 Pak, beneran. Yes. Dapet gue. Best. Udah tahu set jobnya kan nanti abis itu ya. Gue mau balik gitu. Oke. Iya, gue mau balik. Tapi itu natural banget loh. Ini natural, itu natural. Ari kayak, Ibu-ibu random. Berarti believable. Gue kan bawa gitar gitu segala macam sambil nyanyi gitu. Terus terbalik gitu itu. Nih 2.000. Ini produksi bukan? Iya, makasih gitu ya. Diterima aja. Terus kita bilang itu bukan. Oh, boleh. Tapi masuk kayak ibu nanti di final editing. Enggak masuk. Enggak. Karena habis itu dia kayaknya tadi begini. Iya, dia udah ada. Ini kira TV. Oh, oke. Kalau seandainya nggak harus kita 2.000 dong. Iya, kamu jauh di situ soalnya. Nggak kelihatan. Berhasil lo jadi pengamen nih. Hasil, nggak dapat lagi. Yang ini dia berantem. Berantem sama siapa? Oh, di itu ya? Markas. Di markas sama Keren sama banget. Oh, ada fight-nya juga. Gue ada fight-nya juga. Oh, nice. Sama Reza Hilman nih. Iya, ada dengan fight-nya berarti Ada tidak fight-nya. ada. Sulit juga atau Itu lumayan sih, lumayan karena itu take kita jam berapa ya? Malam ya kayaknya. workshop lagi dong berarti lu workshop musik, workshop ini juga. Kalau fight gitu kayaknya workshopnya di sana deh. Iya, Oh, di siapa? sana. Ya. Karena tadinya tuh nggak kepikir bakal yang bulat gitu, karena kan aku pikir ada anak jalanan paling cecok-cecok gitu kan. Cuman setelah kita melihat setnya, aduh setnya bagus banget gitu kan. Kayak sayang nih kalau Ari nggak ditonjok beneran gitu. Oh, oke. Gitu akhirnya ya udah, akhirnya kita, Betul. ayo dadakan Ri gitu. Beliau ini keren lah pokoknya. Apa ya, bisa in real time gitu kayak gitu ya udah langsung kita ada coachnya, tiba-tiba ada coach fighting tiba-tiba gitu kan. Ya udah langsung berapa jam doang ya Ri ya? Berapa jam doang ya? Wah, gokil sih. Jadi aksi-reaksi gitu ya. Yes. Respect. Keren. Banyak ternyata ya ini apa ide-ide yang akhirnya muncul gitu. Ya, tapi kalian kalau ini kan filmnya tentang musikal gitu ya. Kalian sempat kayak coba ngulik-ngulik
secara musik itu pakai AI gitu gak sih kayak mungkin buat nge-compose apa gitu-gitu? Sempet gak? Kebetulan enggak sih. Enggak ya? Gitu. Kebetulan enggak. Oke. Kebetulan tapi memang kita punya 2 lagu original itu kan. Nah, kebetulan itu 2 lagu itu satunya aku dan teman-teman Sans Band yang bikin. Gitu. Karena waktu zaman kami syuting juga kayak lu kencang ini nggak sih? Iya, Sekencang iya, sekarang ya? nggak Segila sekarang. Iya, Iya. Gila sekarang ini Kayak gila baru banget ya. Apa-apa AI. Kayak di Spotify sekarang tuh, ini kayaknya lagunya Iya. lagu AI di sana deh. gitu. Iya. Dulu soalnya waktu kami produksi belum segila ini sih ya ini. Makin ini ya, makin apa? Perkembangannya pesat ya. Cepet ya. Cepet banget. Nah ini gue sekarang mau coba nih dari beberapa keyword. Gue masukin, nanti gue coba jadiin lagu ya. Coba. Oke, Ini oke. pakai AI nih. Keywordnya nih mungkin gue coba pakai lagu tentang hubungan ibu dan anak dan laki-laki ya. Oh, boleh, Dari boleh. film ini nih ya. Coba nih terus kita Jadinya full song gitu, gue nggak pernah. nah ini coba ya kita masukin ya. Oh emang bisa gitu ya? Bisa, Langsung bisa. otomatis. Bisa Wow. otomatis. Dan ini ambil referensi Keren dari ya. musiknya Silon Seven. Oke. Ya, oke. Nah, kita langsung play lagunya. Coba. Udah dibikin sama lu? Oh, dari tadi? Sebelum? Masukin. Coba suaranya mana di suaranya? Ini AI ya? AI. Kayak gini. Liriknya juga otomatis. Lirik tuh bisa kita masukin lagi. Ini? Oh ini cuma instrumennya dong? Iya. Ada. Dulu kau genggam tangan Suaranya mirip Ari. Bahaya tuh. Bahaya. Ya juga ya. Iya. tanpa ragu. Saat dunia terasa begitu baru, kaulah rumah yang selalu ku tuju. Kini aku mulai dewasa, mengejar mimpi kemana-mana. Gini juga ya. Iya, asik juga sih, asik juga. Gila sih. Udah ya, sih Ini bahaya sih. Tapi Ini iya, memang tapi keren. bahaya tapi keren. Tapi kita mencoba untuk kayak film Toy Story kayaknya ya. Mencoba hidup berdampingan. Kalau instrumen, iya. itu nggak kedetek loh. Kalau Iya, iya. vokal Kalau masih vokal kedetek. masih, Iya. iya. Kalau kayak instrumen kayak gitar, drum itu masih kayak real gitu. Iya. Kayak MIDI aja gitu. Kayak kan. MIDI Iya, aja. iya, benar-benar. Tapi kalau vokal kedetek itu masih ada kerasa. Kayak suara robotnya gitu Iya. ya? Kaku. Iya. Makanya nih. Gimana kamu bakal rilis lagu nggak abis ini? Lagu dari AI gitu? Iya, jangan belajar langsung. Belajar coba ya, aja. belajar langsung. Terima kasih banyak sekali lagi pastinya untuk seluruh filmmaker dari Thank you. Film Pelangi. Thank you. Sukses buat filmnya. Dan gue Akbari, jangan lupa untuk selalu saksiin Montase yang tayang di channel Maxstream yang ada di Maxstream TV pastinya di Max Reels. Yuk, langsung aja stay tune terus. Ditunggu setiap episode. Sampai ketemu di episode berikut ya. Bye-bye. Bye.